dengan kami hamba-hamba Tuhan yang tetap setia melayani Bapak Ibu Saudara yang dimanapun berada, yang menyaksikan dan beribadah melalui channel YouTube kami. Tetap setia, tetap melayani Tuhan, dan dalam setiap karya manusia tetap melibatkan Tuhan. Dan manusia harus tetap mengucap syukur. Shalom Aleichem Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Dan kita boleh bersama-sama beribadah melalui online kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap hati kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau yang terindah di dalam hidup ini Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Yang seperti Engkau
percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang bertahta di atas pujian kami. Inilah mazmur kami Tuhan. Kan berteluh menyembah Yesus Tuhan Raja. Engkau Tuhan. Kami membuka hati kami kepada-Mu. Kami ucapkan syukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang tiada berkesudahan atas hidup kami. Kami berdoa dari tempat ini, melalui channel YouTube ini Bapa. Setiap mereka yang melihat, yang mengikuti ibadah, bahkan Tuhan, mereka yang melihat tayangan ini, mereka diberkati Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Kami tetap berdoa ya Bapa, buat setiap rumah-rumah yang terbuka untuk Tuhan hadir melalui ibadah online. Kami tetap percaya bahwa hadirat Tuhan ada. Kuasa Tuhan terjadi, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban berat Tuhan berikan kelegaan. Hari ini hari perjumpaan dengan Tuhan. Hari ini hari kemenangan, hari pembebasan, hari pemulihan. Luar biasa Tuhan kerjakan bagi setiap umat Tuhan. Kami terlalu percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami. Bahkan penggenapan mujizat penuaian terjadi atas gereja ini Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah lewat channel YouTube ini nama Tuhan dimuliakan. Mereka yang diberkati semakin diberkati Tuhan dan jadi berkat. Kami tahbiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bersukacita di hadapan Tuhan, menanggalkan segala beban hidup kita. Amin. Sama-sama katakan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati bersuka. Haleluya Tuhan. Glory bagimu. Sama-sama katakan, datang ke hadirat Tuhan dengan sembah.
katakan, Tuhan hadir di rumah saya. 1, 2, 3. Tuhan hadir di rumah saya. Haleluya, berikan lebih lagi Haleluya. tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Glory bagimu Tuhan. Thank you Tuhan. Haleluya Tuhan. Dapatkala Tuhan kekuatan dan mazmur kami Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kekuatan baru Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin Tuhan. Jangan membantu dan Keselamatanku hanya padamu hatiku percaya. Kau kebenaran Dan kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur atas cintamu padaku, takkan pernah berubah. Amin. walaupun diterjang Gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terpujilah Tuhan, glory bagimu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. dan membantu dan Keselamatanku. Amin Tuhan. hanya padamu Hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kau selalu bersyukur dan cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walaupun diterjang Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. sebab cinta Haleluya. padaku Kami bersyukur. takkan Kami pernah bersuka cita karena Engkau Tuhan. Hatiku percaya Amin. Walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak perlu dariku. ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Haleluya ya Yesus. Kita berdoa. Hati kami percaya dan bersuka cita karena Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Bapa di surga, kami percaya Engkau bertahta di atas pujian kami. Dan saatnya Tuhan, kami akan memberikan korban syukur kami ini Tuhan. Biarlah setiap rupiah yang terkumpul Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Senantiasa menjadi alat-Mu Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Khususnya untuk gereja-Mu GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kupastikan dapatkan.
ucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk benih firman Tuhan masuk dalam hidup kita. Dan kita boleh mempraktikannya. Haleluya Yesus. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Bersama Engkau Tuhan kami tidak akan goyah. Dan kami akan terbang tinggi seperti Raja Wali Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah kekuatanku. Amin Yesus. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Amin Tuhan. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya Yesus. Tuhan adalah kekuatanku. adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, Melakukan perkara yang besar. bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melayang tinggi Dalam kemuliaannya. Bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bukan terbang tinggi bagai Raja Kami akan terbang tinggi bersama-Mu Tuhan. melayang Dalam kemuliaan bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi Biar bumi bergoncang, biar bumi bergoncang, dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, penolong dan penebus kami. Sebentar kami akan belajar firman-Mu, mari Tuhan Kau menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami, supaya firman yang kami dengar masuk dalam hati kami, dan kami bukan saja merenungkan, tetapi kami melakukan firman-Mu Tuhan.
Dan kalau ada kuasa jahat mengganggu, kami katakan tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah secara khusus pengurapan-Mu turun buat hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Dan biar setiap kata yang keluar firman ditabur menguatkan kami, menasihati, menegur. Dan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran ini Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Segala puji dan syukur kita naikkan buat Tuhan kita yang hebat, luar biasa dahsyat. Karena Allah yang kita sembah di dalam Yesus adalah Allah yang memerdekakan saudara dan saya. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya mengingatkan kembali bahwa saudara dan saya adalah orang merdeka yang memiliki kemerdekaan sejati dari Tuhan. Dan kita sudah belajar bagaimana mempertahankan kemerdekaan itu dengan mengisi kemerdekaan yang ada. Dengan beberapa langkah yang harus kita lakukan. Dan hari ini khotbah saya judulnya, temanya orang yang merdeka dihormati dan diberkati. Orang yang merdeka dihormati dan diberkati. Sebelum kita baca kebenaran firman Tuhan, kita coba melihat kemerdekaan bangsa kita. Bangsa Indonesia merebut kemerdekaan dari penjajah dengan seluruh perjuangan. Perjuangan darah dan air mata. Berapa banyak korban-korban jiwa. Sampai akhirnya bangsa Indonesia merebut kemerdekaan itu. Setelah merdeka, diumumkan, begitu proklamasi diproklamirkan, maka bangsa Indonesia statusnya adalah bangsa yang merdeka. Ratusan tahun dijajah, tapi akhirnya bisa merdeka. Tentunya tidak mudah. Dan pasti generasi-generasi penerus termasuk saudara dan saya harus mampu mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan itu. Dan salah satunya saudaraku harus sampai pada satu persoalan. Bangsa kita harus dihargai dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Bangsa kita menjadi bangsa yang bermartabat, yang dihargai dan dihormati bangsa-bangsa lain. Sama dengan saudara dan saya yang memiliki kemerdekaan sejati, sudah layak dan sepantasnya saudara mempertahankan itu, mengisinya, dan sampai pada satu perhentian. Saudara dan saya orang-orang merdeka yang sudah pantas dan selayaknya dihormati dan diberkati. Orang yang sudah merdeka secara jasmani sudah berharap akan ada berkat-berkat, kemajuan-kemajuan yang terjadi dalam bangsa ini. Saudara dan saya sudah menerima kemerdekaan sejati secara rohani, juga harus punya peningkatan-peningkatan kemajuan dalam hidup kita secara rohani. Saudara menjadi orang yang diberkati dan dihormati. Kita baca dulu Alkitab kita. Saya mengajak kita semua, Bapak Ibu yang ada di rumah dan semua yang sedang mendengarkan khotbah ini dimanapun Bapak Ibu sudah berada, baik yang ada di Indonesia, di luar negeri, dimanapun. Kita buka Alkitab kita. Sama-sama kita mau baca. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 sampai 16.
1 Timotius pasal 4 ayat 12 sampai 16. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Dihormati dan diberkati. Dihormati ini bicara kualitas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita baca di ayat 12-nya berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, buat setiap kita yang sudah merdeka dan mengalami kemerdekaan sejati secara rohani, kita sudah ditebus menjadi ciptaan baru. Saudara diingatkan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Saudara sudah merdeka. Muda di sini mungkin bisa secara usia, memang muda. Atau secara rohani, saudara baru kenal Tuhan, baru percaya Tuhan, yang baru usianya muda. Karena belum lama. Karena mengenal Tuhan itu, mengasihi Tuhan itu, orang yang punya kapasitas untuk mengerti tentang Tuhan itu tidak ditentukan oleh jarak waktu. Tetapi Alkitab mencatat, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Saudara orang sudah merdeka, statusnya sama di hadapan Tuhan. Sudah merdeka, dimerdekakan, sudah tidak terikat, sudah tidak ada belenggu. Itu sebabnya dikatakan jadilah teladan. Kita diminta orang merdeka yang sudah mendapatkan karunia keselamatan Tuhan untuk menjadi teladan. Saudara dipanggil, saya dipanggil untuk menjadi teladan, menjadi saksi Tuhan. Dalam hal apa saudaraku? Kita lihat. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Nah, yang pertama saudaraku, supaya saudara menjadi orang merdeka yang dihormati dan diberkati, yang pertama yang harus saudara lakukan, yang saudara punya, yang harus saya miliki adalah menjadi orang yang memiliki hidup berkualitas. Atau singkatnya begini, saudara dan saya harus memiliki hidup yang berkualitas. Mana mungkin saudara dan saya bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh, menjadi panutan, kalau hidup kita tidak berkualitas. Ini yang pertama, supaya kita menjadi orang merdeka yang dihormati dan diberkati, hidup atau memiliki hidup yang berkualitas. Dengan kata lain, standar hidup kita harus tinggi. Menjadi Kristen di tempat tinggi, saudaraku. Bukan biasa-biasa.
kita ada tahapan, naik level, terus ujian, persoalan, masalah dalam mempertahankan kemerdekaan kita membuat kita naik tingkat, naik kelas. Memiliki hidup yang berkualitas. Supaya saudara dan saya seperti firman Tuhan ini. Tidak ada yang menganggap kita remeh. Kenapa? Hidup kita berkualitas. Punya standar hidup yang tinggi. Kita orang-orang yang sudah ditebus. Harus menjadi teladan. Dalam perkataan dikatakan. Dalam perkataan, dalam sikap. Dalam tingkah laku. Menjadi teladan. Sesungguhnya bisa terjadi kalau saudara dan saya memiliki hidup yang berkualitas. Saudara tidak mungkin memiliki hidup yang berkualitas kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Kita belajar dari Tuhan kita yang hidupnya berkualitas, menjadi teladan. Cukup teladan kita Tuhan. Dan jadikan kita juga teladan buat orang lain. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap hidupku, memuliakan namamu. Orang yang punya hidup berkualitas itu senantiasa datang kepada Tuhan, kemudian punya sesuatu yang harus dipersembahkan, menyenangkan hati Tuhan. Nanti pada berikutnya, kita bahas lebih dalam lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus mempertahankan kemerdekaan itu dan mengisinya. Terus sampai kita memiliki hidup yang berkualitas. Kualitas. Kalau bicara kualitas saudaraku, contoh, kacamata ini belinya bukan di optik. Di penjual kacamata biasa, kacamata baca, beli harganya di bawah 100 tentunya. Mulai dari 25 sampai 80. Dan kacamata ini saudaraku di bawah 100. Tentunya kualitasnya juga tidak sama seperti kalau saya beli kacamata di optik. Yang dengan diskon, ya, kemudian dengan promosi harganya 200.000 dengan frame, kira-kira begitu. Kualitasnya bagus. Nah, itu sebabnya saudaraku yang disayang nama Tuhan, artinya supaya saudara saya punya kualitas hidup yang baik, kualitas kita tinggi, standarnya tinggi, maka saudara kita sudah layak dan sepantasnya mengejar sesuatu yang tinggi dan berkualitas. Kebenaran demi kebenaran. Tidak mungkin kalau kita masih dalam dosa, kita masih main-main dengan kebenaran, kita punya hidup berkualitas. Dan orang yang punya kualitas, atau seperti tadi ilustrasi kacamata, tidak mungkin kalau saya punya barang bagus, kualitasnya bagus dengan harga yang mahal, saya akan buang atau saya sekedar merusaknya. Itu sebabnya saudaraku, ayo terus kita perbaiki, perbaharui, sehingga kita memiliki hidup berkualitas, sehingga kita tidak main-main, tidak gampang merusak hidup kita, karena kita berharga di mata Tuhan, kita biji mata Tuhan. Itu yang pertama, memiliki kualitas hidup. Standar hidup kita harus tinggi, standar kerajaan. Kita ini anak-anak raja, standar hidup kita harus standar kerajaan. Kalau anak kerajaan, tinggal dalam kerajaan, saudara mau duduk, berdiri, berjalan itu harus standarnya standar kerajaan. Cara ngomongnya, sikap tindakannya. Saudara anak raja, saya anak raja. Standar hidup kita tinggi.
Jangan lagi main dalam kubangan dosa, kotor-kotoran itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita baca ayat berikutnya. Ayat 13. Saya baca buat kita semua. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuatan dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Yang kedua, saudaraku, saya mau baca sekali lagi, pelan-pelan. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah, perhatikan, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah yang pertama memiliki hidup yang berkualitas, yang kedua memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dikatakan apa? Jangan lupa membaca kitab suci. Supaya saudara dihormati dan diberkati menjadi orang yang merdeka, memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara dekat saja sama para pemimpin, saudara dihargai, dihormati. Apalagi saudara dekat punya hubungan akrab dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang sudah memberikan kemerdekaan sejati. Sudah pasti saudara akan dihormati dan diberkati. Maksudnya apa punya hubungan yang akrab? Ada waktu untuk doa. Bergaul karib dengan Tuhan, akrab dengan doa. Pujian penyembahan, baca Alkitab kata firman Tuhan hari ini. Doa, puji dan sembah Tuhan. Doa, puji dan sembah Tuhan. Saat teduh, baca Alkitab, baca, renungkan, lakukan, baca, renungkan, lakukan. Baca, renungkan, lakukan. Ini hubungan yang akrab sama Tuhan. Sehingga kita dihormati dan diberkati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak perlu ditakuti. Orang-orang percaya kepada Tuhan yang punya kualitas hidup yang tinggi, yang baik, punya hubungan yang akrab sama Tuhan, dia akan dihargai, dihormati. Orang sungkan, segan. Kenapa? Karena Allah ada dalam kita. Kita punya hubungan yang akrab. Bayangin aja. Musuh-musuh kita ngeliat kita, wow. Bagaimana mungkin kita akan kalahkan dia? Dia punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ayo saya mengajak kita semua, jemaat Tuhan dan umat Tuhan siapapun dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Mulailah memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Bergaul karib lewat doamu, lewat saat teduh, membaca Alkitab. Renungkan dan lakukan. Ayo isi hidup hari-hari ini dengan doa pujian penyembahan. Bangun manusia roh kita. Bangun manusia rohani kita dengan doa pujian penyembahan baca Alkitab, doa pujian penyembahan baca Alkitab, maka saudara akan diberkati. Saya ingatkan buat kita semua, perhatikan statement saya. Jangan pernah saudara berkata saya diberkati, atau saudara sedang menggerutu, berkeluh kesah, saudara protes, kenapa saya tidak diberkati? Selama Alkitab saudara tertutup, maka saudara tidak akan pernah diberkati.
Jangan berkata saya tidak diberkati. Selama Alkitab saudara tertutup, saudara tidak akan pernah diberkati. Itu sebabnya miliki hubungan yang akrab dengan Tuhan lewat doamu, saat teduhmu, baca Alkitab. Dan mulai buktikan berkat-berkat itu akan terjadi. Karena Alkitab menggaransi kalau kita tinggal dalam firman, firman tinggal dalam kita, Yesus tinggal dalam kita dalam Yesus, kita melakukan firman, apa saja yang kita perbuat berhasil. Apa saja yang kita minta, Tuhan akan lakukan. Ayo, miliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Jangan buang-buang waktu kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, kita kembali baca Alkitab kita. Ayat 15. Ayat 14 dulu yang ketiga. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. 15, saya lanjutkan. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saya ulang, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dalam penumpangan tangan sidang penatua. Jangan lalai dalam mempergunakan. Itu sebabnya saudaraku, yang ketiga dan keempat ini saudaraku, saya akan rangkum menjadi satu, yaitu 3. Yang ketiga, supaya kita menjadi orang yang diberkati, dihormati, karena kita menjadi orang yang merdeka, harus memberi yang terbaik. Jangan lalai mempergunakan karunia. Kita sudah menerima karunia, kita sudah mendapatkan karunia, mendapatkan berkat. Jangan lalai mempergunakan. Itu sebabnya kalau sudah menerima, sudah layak sepantasnya. Yang ketiga ini, harus memberi yang terbaik. Kalau saya, maaf, saya hanya mencoba apa yang saya lakukan selama ini. Dalam prinsip saya dan dalam pengembalaan yang saya lakukan bersama dengan pengurus dan seluruh jemaat, kami bergegas, berlomba, dan kami terus melakukannya. Keep the best or nothing. Beri yang terbaik atau tidak sama sekali. Kenapa? Karena tidak ada hal-hal yang tidak baik yang kita persembahkan menjadi persembahan yang harum. Maka kalau beri yang terbaik, apa yang kita beri yang terbaik? Tubuh kita, hidup kita. Persembahan tidak ada yang terbaik, saudaraku. Seringkali mungkin Bapak Ibu Saudara mendengar dalam doa-doa, kemudian doanya seperti ini. Ajar kami memberi yang terbaik Tuhan. Atau katakanlah, ialah persembahan ini menjadi persembahan yang terbaik. Ajar jemaatmu, kami dapat memberi yang terbaik. Saudara, tidak ada yang terbaik persembahan kita kepada Tuhan kecuali hidup kita. Tubuh kita yang kita persembahkan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus berkenan. Menjadi ibadah yang sejati. Kalau persembahan, katakanlah uang yang kita beri kepada korban syukur kita, kepada gereja waktu kolekte dijalankan, dari mana kita berhitung yang terbaik? Dari mana? Kita berikan bagian yang sudah sisa, saudaraku, dari apa yang kita punya. Bahkan mungkin kita cari yang paling kecil untuk kita persembahkan. Lebih sedikit dari uang jajan kita. Persembahan kolektif kita lebih sedikit dari apa yang kita bisa belanjakan buat keperluan kesenangan kita, hobi kita. Lalu kita bicara, Tuhan ini persembahanku yang terbaik. Tidak. Tetapi lewat kebenaran firman ini saya mau beritahu kembali. Kita harus memberi yang terbaik.
memberi yang terbaik. Kita tahu apa yang kita maksud terbaik. Pantas, layak saya persembahkan ini. Saudaraku, mari talenta yang saudara punya, apa yang kau punya, karunia yang kau punya, bahkan berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepadamu, belajar memberi yang terbaik. Terus memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik. Tingkat kepantasannya terus, saudaraku. Kita tambah, kita naikkan, kita tambah, kita naikkan, sampai kita pantas disebut memberi yang terbaik. Terutama ingat, persembahkan tubuh kita jadi persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan, dan untuk ibadah kita yang sehat. Itulah yang terbaik yang kita bisa kita lakukan. Kemudian kalau kita baca berikutnya, sampai kemajuanmu dilihat semua orang. Orang yang mau dihormati, diberkati, menjadi orang yang merdeka sejati itu, saudaraku, harus dilihat semua orang. Dengan kata lain, kemajuannya dilihat semua orang. Saudara yang ketiga, memberi yang terbaik dan kemajuan kita dilihat semua orang. Itu yang Alkitab minta hari ini untuk kita lakukan. Kemajuan kita harus dilihat orang lain, disaksikan orang lain. Perubahan hidup kita, kemajuan hidup kita dilihat sehingga orang melihat kebenaran, kita diberkati, mereka menghormati kita, mereka memberkati dengan cara mereka mengagungkan nama Tuhan, memuliakan Tuhan. Saudara, ayo kita ini menjadi surat yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Kekristenan kita bukan saat kita ada di gereja. Ya, bukan saat saudara mendengarkan khotbah. Di gereja saudaraku, saat kau beribadah, kita sedang berteori. Lalu saudaraku, kita pulang ke rumah bersama dengan atau keluarga, firman yang kita dengar, ibadah yang kita lakukan di gereja, kita bawa ke rumah, saudara kita sedang latihan. Apa yang kita dengar, kita melatih untuk sesuai, untuk memberi yang terbaik dan kemajuannya dilihat semua orang. Kemudian keluar dari rumah, saudara ketemu dengan orang-orang sekitar, baik di kantor, baik di lingkungan rumah, bertemu dengan orang-orang, itulah praktek kebenaran itu. Harus dilihat semua orang. Kalau cuma di gereja sulit membedakan mana yang kelihatan baik atau tidak baik. Mana yang maju, mana yang tidak maju, mana yang berkati, tidak berkati. Kenapa? Ketika semua berkata, mari angkat tangan, semua angkat tangan. Mari kita bersorak, semua bersorak. Ketika WL-nya, pemimpin pujian atau pengkhotbah bilang, siapa yang diberkati? Semua, amin. Yesus baik, amin. Saudara percaya bahwa bersama dengan Allah saudara melacakap dengan segala perkara. Amin. Pulang loyo lagi. Teori. Latihan di rumah, praktek di luar. Orang melihat kemajuan kita. Jangan lihat orang jadi orang Kristen bertahun-tahun gak ada perubahan. Sama terus. Tidak pernah mau berubah. Harusnya ada perubahan. Dan lihat semua orang. Dulu sebelum merdeka, sebelum dimerdekakan dan menerima kemerdekaan sejati, saudara mungkin menjadi orang yang pemarah. Tapi begitu menerima kemerdekaan yang sejati itu, saudara berubah. Menjadi peramah. Satu contoh hal kecil. Mungkin saudara dulu temperamen, saudaraku. Gampang terpancing, gampang emosi. Saudara begitu menerima kemerdekaan itu, belajar memberi yang terbaik, terus memberikan yang terbaik, kemajuan dilihat semua orang. Menjadi orang yang lebih sabar, menjadi orang yang sabar. Bisa menerima kekurangan, kelemahan orang lain. Bisa menerima masukan, kritikan.
Ayo saudara, semua Bapak Ibu yang di rumah dimanapun saudara berada, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gembala-gembala sidang, saya mau beritahu, kita harus belajar bisa menerima masukan kritikan. Masukan kritikan itu gak enak. Memang tujuannya baik tapi nyakitkan ya. Kita harus terima itu. Dan kita mau yang baik kita lakukan perubahan. Dan kita harus kemajuan kita dilihat semua orang. Sehingga semua bisa melakukan Tuhan. Tuhan hebat ya. Dia bisa berubah. Dia sekarang maju, sekarang diberkati. Karena Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 3 perkara ini yang saya sampaikan. Saudara orang merdeka yang dihormati dan diberkati Tuhan. Yang pertama, memiliki kualitas hidup. Standar hidupnya harus tinggi. Yang kedua, memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Lewat doa, pujian, penyembahan, dan baca Alkitab. Yang ketiga, memberi yang terbaik dan kemajuan kita dilihat semua orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Doa saya, Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu sedang berada, boleh menjadi orang-orang merdeka yang dihormati dan terus diberkati. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, tapi jadilah teladan. Kita semua harus menjadi teladan. Supaya kita dihormati dan diberkati. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Doa saya sekali lagi, saudara diberkati sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kembali ya Tuhan, hamba-Mu mengangkat minyak urapan ya Tuhan. Ya Tuhan, menjamah minyak ini yang tidak ada apa-apanya. Dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan kuasa-Mu minyak ini menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan, para pengurus mentor, para imam yang moleskan minyak buat anggota keluarga yang beribadah, diberkati Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Dengan pengolesan minyak ini kami yakin dan percaya, kami melangkah dalam kepastian dan di dalam kemenangan. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya meminta kepada para mentor, para pengurus, para imam dan kepala keluarga yang sedang beribadah bersama dengan keluarga masing-masing, boleh mengoleskan minyak kepada seluruh anggota keluarga yang sedang ikuti ibadah. Kiranya Tuhan Yesus berkati sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, Yesus terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, amin. Haleluya, puji Tuhan. Siap untuk melakukan firman Tuhan? Haleluya. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban syukur kami ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Mari Tuhan, biarlah Tuhan yang senantiasa mencurahkan berkat-berkat yang berkelimpahan atas setiap kami Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, biarlah korban syukur ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai ombak
Yesus memberkati. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saatnya kita akan menyaksikan pengumuman 1 minggu ke depan. Nama itu pikat hatiku, Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru, hati yang sadar lenyapkan, sejahtera Dia berikan, hati yang tak menyentuh, hidup kekal Dia berikan padaku. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, atas penyertaan-Mu kepada kami Tuhan, sehingga ibadah kami boleh terselesai dengan baik. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar Tuhan Yesus boleh menjamah mengurapi setiap hati kami, sehingga kami merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya bagi kami yang sakit Engkau sembuhkan, bagi kami yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, bagi kami yang terikat Engkau berikan perlepasan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau juga yang memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkaulah pakai lebih dahsyat, lebih heran, lebih luar biasa lagi hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati apa yang dikerjakannya, apa yang diusahakannya Engkau buatkan berhasil. Dan Engkau juga berkati sekeluarganya Tuhan, istri dan anak-anaknya Engkau berkati. Engkau berkati kekuatan, kesehatan mereka Tuhan. Engkau berkati segala usaha pekerjaan tangan mereka. Apapun yang mereka kerjakan Engkau buatkan berhasil. Dan Engkau juga berkati setiap pelayanan mereka Tuhan Yesus. Semakin Engkau pakai lebih heran, lebih luar biasa lagi mereka Tuhan. Biarlah melalui keluarga ini nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Biarlah melalui keluarga ini banyak jiwa-jiwa yang terberkati. Banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Kemanapun keluarga ini berada Tuhan. Jadikanlah mereka garam terang dunia. Jadikanlah mereka saluran berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Engkaulah yang memberkati, Engkaulah yang menjamah, Engkaulah yang mengurapi Tuhan. Sehingga siapapun yang melihat Tuhan pasti mereka terberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan Engkau juga yang memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di muka bumi ini Tuhan. Dari kota sampai ke pelosok-pelosok Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menjamah, Engkau yang mengurapi mereka. Engkau yang memberikan kepada mereka kekuatan, kesehatan yang sempurna. Engkau cukupkan segala kebutuhan, keperluan mereka Tuhan. Apapun yang mereka makan, apapun yang mereka minum, Engkau cukupkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Dan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, seluruh jemaat Tuhan yang ada di muka bumi ini. Engkaulah yang menjamah, Engkaulah yang mengurapi, Engkaulah yang memberkati Tuhan kami. Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus kekuatan, kesehatan yang sempurna. Dan Engkau sadarkan kami juga Tuhan Yesus. Dengan keadaan ini Tuhan, biar lebih kami mendekatkan diri dengan Engkau. Biar kami lebih mencari akan Engkau Tuhan. Karena tiada Allah lain selain Engkau yang sangat sanggup menolong dan memberkati setiap kami. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami pasti mendapat kemenangan dan hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi Tuhan. Kalau yang menjamah, kalau yang mengurapi gereja kami ini Tuhan. Supaya menjadi gereja yang berkualitas, berdampak dan menjadi berkat bagi semua orang. Dan Engkau juga yang memberkati setiap lantainya Tuhan. Dari lantai 1, 2, 3, sudut demi sudut, depan, belakang, kanan, kiri, Engkaulah yang memberkati. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan tinggal diam di dalamnya. Sehingga kuasa kegelapan, kuasa setan si iblis terlebih dari virus corona ini Tuhan tidak bisa masuk di dalamnya. Karena ada kuasa Tuhan yang lebih besar. Dan kami juga percaya Tuhan ketika kami membuka nanti pintu gereja kami. Ada gerakan rohani, ada gerakan roh Allah terjadi atas gereja kami. Sehingga siapapun yang mendengarkan, siapapun yang melihat Tuhan, rindu untuk masuk di dalamnya. Kami percaya penggenapan mukjizat terjadi atas gereja kami. Penuaian jiwa-jiwa yang berlaksa-laksa terjadi atas gereja kami. Penuaian berkat yang berkelimpahan mengalir terus atas gereja kami. Sehingga gereja kami mengembang dan ke kanan dan ke kiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan kerinduan kami selama ini. Kami merindukan gereja yang besar permanen supaya kami tidak ngontrak dan tidak sewa lagi. Serta mobil jemputan buat jemaat Tuhan. Serta surat izin resmi dari pemerintahan setempat Tuhan kami rindu untuk memilikinya. Kami sangat yakin dan percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami berdoa, tetap berdoa, terus berdoa, semangat untuk berdoa, kami yakin dan percaya mukjizat itu pasti terjadi atas kami. Kami yakin dan kami percaya karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan Allah yang sungguh ajaib, Tuhan Allah yang sungguh perkasa, Tuhan Allah yang mempunyai kekayaan di sorga maupun di bumi. Engkau pemiliknya Tuhan. Tiada mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami pasti diberkati di tahun ini. Kami yakin dan kami percaya akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Apa yang tak pernah kami lihat dan tak pernah kami dengar dan tidak pernah timbul di dalam hati kami, Tuhan Yesus telah sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan, lingkungan kami yang ada, dari Helikonia, Taman Puspa, Taman Sari, Taman Cemara, Pasar Modern dan sekitarnya. Engkaulah yang menjamah, Engkaulah yang mengurapi, Engkaulah yang memberkati mereka Tuhan. Berikan kepada mereka Tuhan hati yang sungguh-sungguh untuk mencari akan Engkau. Ketika mereka melihat Tuhan, ketika mereka mendengarkan ada puji-pujian penyembahan kami. Kami percaya mereka pasti terberkati. Sehingga mereka rindu untuk mencari akan Engkau di tempat kami. Sehingga bangku-bangku yang kosong Tuhan terpenuhi oleh jiwa-jiwa yang tertanam, oleh jiwa-jiwa yang militan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, Engkaulah yang menjamah, Engkaulah yang mengurapi, Engkaulah yang memberkati Tuhan Yesus. Sehingga COVID ini Tuhan cepatlah berlalu di bangsa kami ini. Kami percaya ketika Tuhan menjamah, COVID ini pasti cepat berlalu. Kami merasakan kuasa Tuhan, lawatan Tuhan sempurna atas bangsa kami ini. Mukjizat kesembuhan terjadi atas bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan pemerintahan kami. Dari presiden sampai ke RT RW. Engkaulah yang memberkati, Engkaulah yang menjamah, Engkaulah yang mengurapi mereka Tuhan. Berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan yang sempurna. Jauhkanlah kepada mereka segala penyakit, terlebih-lebih dari kejahatan teman kami manusia. Kami percaya kuasa Tuhan lebih dahsyat tinggal diam di dalam tubuh mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan.
pasien-pasien yang telah kena penyakit corona Tuhan dimanapun mereka berada. Engkaulah yang menjamah, Engkaulah yang mengurapi setiap tubuh mereka Tuhan. Engkaulah yang menghancurkan segala virus bakteri yang ada di dalam tubuh mereka Yesus. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki mereka Tuhan. Hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup menolong dan memberkati mereka. Melalui kuasa, melalui bilur-bilur-Mu Tuhan. Melalui darah-Mu yang telah tumpah di kayu salib mereka pasti sembuh. Dan Engkau jugalah yang memberkati Tuhan setiap penolong perawat-perawat dan dokter-dokter Tuhan. Engkaulah yang memberkati mereka Yesus. Berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan yang sempurna. Jauhkanlah kepada mereka juga Tuhan penyakit terlebih dari virus corona ini. Engkaulah yang menjauhi di dalam tubuh mereka. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu buat kemerdekaan Republik Indonesia yang 75 tahun ini Tuhan. Semakin Engkau berkati bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya di dalam hati-Mu ada bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Doa kami ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Janganlah menjadi kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak Bapa di surga yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Mari kita berdiri. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai Maranatha selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin.